قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Jadi huruf itu al-harfu wa ma yataro banyakan abu bin kul kalimatu adalah apa-apa yang tersusun darinya dalam satu kalimat atau kalau dalam bahasa kita mah kata. Gitu ya. Jadi apa-apa yang tersusun daripadanya dari dalam satu kalimat ini maksudnya ya. Jadi contohnya contohnya a, ba, ha, jim, a. Nah ini kalau disusun satu-satu maka dia akan membuat satu kalimat. Ya. Nah, sekarang setelah kita tahu huruf itu apa, maka ini kita akan kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat itu adalah apa tadi? Hia. Kenapa hia? Karena bentuknya muannas, perempuan. Kenapa ini huwa? Karena bentuknya laki. Jadi kalau dalam bahasa Arab mah kata-kata itu ada jenis kelaminnya, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki tandanya tidak ada polos gitu ya. Nah, kalau perempuan tandanya ada tamar butoh biasanya atau ada taknis. Nah, seperti itu. Nah, kayak di sini hia lafzu tadi hia lafzu lahu makna adalah lafaz yang mempunyai makna gitu. Ya, paham ya? Jadi susunan huruf itu adalah susunan huruf-huruf yang dari huruf-huruf ini akan melahirkan satu kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat itu adalah lafaz yang mempunyai makna. Jadi kalau susunan huruf-huruf yang meskipun ada beribu-ribu atau ada berpuluh-puluh atau berbelas-belas ya hurufnya, tapi dia tidak punya makna apa-apa, maka itu bukan kalimat, tapi hanya susunan huruf-huruf saja. Jadi kalau yang dimaksud kalimat itu harus punya makna. Misalkan meskipun dia itu hanya satu huruf, misalkan wa ya jadi su ala kursi. Nah, ini kan ada artinya ya. Dia seorang laki-laki sedang duduk di atas kursi. Itu ada artinya. Atau misalkan ini mah kalam ya. Ini kalau kalimat jumlah ini mah ya. Maaf. Nah, huwa, nah di sini huwa disebut kalimat. Kenapa? Meskipun cuma 2 huruf, dia punya makna. Maknanya apa? Dia seorang laki-laki. Ya jelisu, dia disebut kalimat. Kenapa? Karena dia terdiri dari susunan huruf-huruf nih, jadi satu kalimat dan dia punya makna. Maknanya apa? Dia sedang ala. Meskipun hanya 3 huruf, alif, lam dan alif. Nah, ini disebut kalimat. Kenapa? Karena dia mempunyai makna.
Kemudian misalkan di, dia juga meskipun dalam satu huruf disebut kalimat. Kenapa? Karena dia punya makna. Maknanya apa? Dengan. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kata apa ya kayak gini, kata depan ya. Atau misalkan li satu huruf saja tapi punya makna. Ini disebut kalimat juga. Nah, jadi itu ya. Huruf, kalimat, huruf dan kalimat. Nah, sekarang setelah kita tahu tentang huruf dan kalimat, maka kalau yang tersusun dari beberapa kalimat disebut apa dalam bahasa Arab? Nah, dalam bahasa Arab yang tersusun dari beberapa kalimat, ini kalimatnya kata. Jadi harus dipisahkan dulu. Jadi kita ada di dunia Arab dulu ya. Kalau di dunia bahasa Indonesia yang disebut kalimat itu adalah susunan kata-kata. Kalau dalam bahasa Arab yang disebut kalimat itu adalah kata itu sendiri. Nah, kalau yang tersusun dari beberapa kata dan mengandung makna yang sempurna, maka ini disebut dengan al-jumlatu al-mufidatu. Inilah yang disebut dengan jumlah mufidah. Jadi jumlah mufidah itu adalah susunan kalimat yang mempunyai makna yang sempurna atau disebut juga dengan al-kalam, percakapan. Ya, kalamu aja, kalam. Jadi dibedakan ya, ada kalimat, ada huruf, ada kalimat, ada jumlah mufidah, ada atau al-kalam. Ya. Kalau misalkan, nah ini harus misalnya meskipun hanya 2 kalimat seperti tadi aliun, goniun misalkan, ali, goni. Nah ini juga disebut sebagai kalimat mufidah karena dia sempurna meskipun hanya dua kalimat saja jumlah ini. Ali adalah seorang yang kaya. Nah ini disebutnya sebagai jumlah mufidah juga. Atau seperti ini, huwa yajlisu alal kursi. Dia seorang laki-laki duduk di atas kursi. Nah, ini memang sempurna juga. Nah, itu disebut sebagai jumlah mufidah atau al-kalam. Nah, ada yang bertanya kan? Huwa yajlisu alal kursi. Alal kursi. Dia sedang duduk di kursi. Di atas kursi. Dia laki-laki sedang duduk di kursi. Sedangnya mana? Ali. Nah, ini nanti kita belajar di nahwu di ilmu sorof. Ya, yajlisu ini menunjukkan kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan dikerjakan. Kalau dalam bahasa Inggris mah apa? Present continuous. Ya, present continuous. Nah, kalau dalam bahasa Arab bentuknya namanya fi'il mudhari. Nah, nanti kita belajar bersama. Tapi kalimat yang disebutnya sering digunakan ini ya banyak. Banyak. Enggak ya jadi aja bisa ya ribu. Nah, nanti ada tandanya. Ya ribu, dia sedang memukul, dia akan memukul atau ya puluh kan suka ada nih. Ya puluh, dia sedang makan atau dia akan makan. Ya. Nah, ini ya. Nah, untuk hari ini aja dulu dipahami dulu baik-baik ya. Jadi biar tidak gugur. Oke. Saya ulang sekali lagi. Al-harfu huwa ma yatarakabu minhul kalimat. Huruf itu adalah apa-apa yang tersusun dari dalam satu kalimat. Gitu. Jadi apa yang tersusun dalam satu kalimat itu ya disebut dengan huruf. A, ba, ta, sa, ya, ha, ko, da sampai selesai. Nah, kemudian setelah kita tahu huruf,
Apa itu kalimat? Nah, ini kan ada kalimat ya, ada kata-kata kalimat. Kalau begitu, kalau yang tersusun dalam satu huruf-huruf yang tersusun dalam satu kalimat, nah sekarang kalimat itu apa? Kalimat itu adalah lafaz yang punya makna. Gitu. Jadi setelah tersusun begini, si huruf-hurufnya tersusun dalam satu rangkaian kata, nah dia itu harus punya makna. Gitu. Tapi meskipun tidak tersusun dalam beberapa rangkaian kata, kalau dia memiliki makna, maka itu disebut sebagai kalimat juga. Gitu. Ya, contohnya ini. Contohnya li, ba. Nah, ini kan cuma satu huruf, tidak terangkai dalam beberapa huruf, tapi karena dia memiliki makna, maka ini disebut juga sebagai kalimat. Ya. Nah, sekarang setelah kita tahu kalimat, bagaimana kalau misalkan ada kalimat-kalimat yang tersusun, itu disebut apa? Nah, dalam bahasa Arab, kalimat yang tersusun yang memiliki makna yang sempurna, kalimat yang tersusun yang memiliki makna yang sempurna, maka itu disebut sebagai jumlah mufidah. Ya, jumlah yang sempurna. Susunan, jadi jumlah yang sempurna itu adalah susunan kalimat-kalimat yang mempunyai makna yang sempurna. Kan kalau misalkan Ali aja punya makna, punya, tapi sempurna enggak? Enggak. Karena Ali itu ya Ali, woy, gitu. Dia lagi ngapain kita nggak tahu. Ali yang mana? Yang mana aja, gitu. Jadi tidak sempurna lah, gitu ya. Tapi punya makna. Atau misalkan Gonion kaya, siapa yang kaya? Yang kaya, woy, punya makna, punya. Tapi dia sempurna enggak? Ya enggak, karena dia tidak tersusun siapa yang kaya, apanya yang kaya, uangnya kah yang kaya, atau mobilnya kah yang bisa dilihat sebagai kekayaan. Nah, ini kita nggak tahu. Nah, baru kelihatan menjadi sempurna kalau dia itu sudah menjadi jumlah mufidah. Kalimat yang tersusun yang mempunyai makna yang sempurna. Ya, itu untuk nahu hari ini. Untuk nahu hari ini ya, pelajaran nahu kita sudah belajar huruf, kalimat, dan jumlah mufidah. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar tentang macam-macam huruf. Nah, yang tadi ditanyakan, gitu kan? Huruf itu kan banyak nih, ada huruf apa, gitu ya. Nanti kita bicarakan minggu depan.